dari kecil selalu dicekokin kata-kata negatif dari orang-orang di sekitar kita, maka yang kita tahu apa kata orang tentang diri kita yang negatif-negatif itu. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Ada satu kalimat yang mau saya ucapkan untuk Anda, masing-masing dari Anda. Dari yang sudah 70 ke atas sampai yang masih belasan tahun. Sebuah kalimat yang mungkin Anda butuhkan saat ini, yaitu Anda sungguh luar biasa. Coba ketika Anda mendengar kalimat itu, heninglah sebentar, 3 detik katakan, aku luar biasa, aku luar biasa, aku sungguh luar biasa. Saudara-saudaraku, percayalah bahwa Anda itu bukan biasa-biasa, Anda luar biasa. Karena apa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan yang luar biasa, diciptakan secara luar biasa, menjadi makhluk yang luar biasa, dan Allah punya rencana buat kita, rencana yang luar biasa. Maka dari itu saudara-saudaraku, jangan pernah menganggap remeh diri kita sendiri. 1000 orang mungkin menganggap remeh kita, tapi dari dalam diri kita sendiri, aku tidak boleh menganggap remeh diriku sendiri. Aku tidak boleh membatasi diriku sendiri karena aku punya Tuhan yang luar biasa. Bisa jadi semua bakat, talenta, kemampuan yang Anda miliki saat ini itu baru sekitar 10% dari total kemampuan Anda. Cuman mungkin tertumpuk-tumpuk, tersembunyi, tidak pernah dikeluarkan atau tidak pernah punya kesempatan untuk menunjukkannya. Saudara-saudaraku terkasih, Anda adalah pribadi yang luar biasa. Seringkali dalam kehidupan, kita sadar maupun tidak sadar, kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang negatif untuk anak-anak, untuk pasangan hidup, untuk orang tua bahkan, untuk murid-murid kita, untuk teman-teman kita, untuk rekan-rekan sepelayanan kita. Kata-kata yang negatif. Kamu goblok, kamu jelek, kamu tuh kurang ajar, kamu itu gak becus, kamu tuh gak mungkin bisa, kamu pasti gagal, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ingat kata-kata adalah sebuah doa yang punya kekuatan luar biasa. Tapi sayangnya saudara-saudara, kekuatan itu bisa bersisi dua. Menjadi negatif atau menjadi positif. Dua-duanya bisa sangat kuat. Maka hati-hati saudaraku kalau kita berkata-kata. Seringkali orang tua ketika ngomelin anak, ketika bertengkar dengan pasangan hidup Anda, ketika berargumentasi dengan orang tua Anda, ketika bertengkar dengan emosi dengan teman-teman Anda, hati-hati jangan sampai kata-kata kasar, kata-kata negatif keluar. Karena apa? Nanti seringkali kita menyesal di kemudian hari. Nah, saudara-saudara, di tangan saya ini ada segelas kopi. Bisa jadi kopi yang keruh seperti ini adalah diri kita. Butek romo, gelap romo. Bisa jadi kita tidak mengenal diri kita segelap kita memandang pekatnya kopi ini. Kita nggak tahu siapa diri kita, kemampuannya apa, masa depannya bagaimana. Ya karena itu dari kecil selalu dicekokin kata-kata negatif. Pandangan-pandangan negatif dari orang-orang di sekitar kita. Maka yang kita tahu apa kata orang tentang diri kita yang negatif-negatif itu. Setelah gede ya udah aku memang negatif. Saya mau membuat sebuah peragaan yang kemarin saya lihat di TikTok. Andai kata susu ini adalah firman Tuhan, kata-kata positif, kata-kata peneguhan yang kita baca dari firman Tuhan, apa yang akan terjadi dengan diri kita yang gelap, yang pekat ini? Sedikit demi sedikit, firman Tuhan yang kita baca setiap hari, tanpa lelah, kita bisa melihat seperti apa diri kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Apakah Anda baca di sini? Bacaannya apa? Wow. Bacaannya adalah kamu berharga di mataku.
Saudara-saudaraku, kalimat kamu berharga di mataku diambil dari nubuat Nabi Yesaya bab 43 ayat 4. Kata-kata Allah sendiri untuk umatnya. Kamu berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Luar biasa kalimat ini yang bisa betul-betul mengubah kehidupan kita. Allah kita betul-betul melihat kita sebagai sesuatu yang berharga. Seberdosa-berdosanya kita, sehancur-hancurnya kita, kalau kita mau bertobat, kita berharga di mata Allah. Saudaraku, kalau Anda melihat gelas ini, udah kelihatan si Romo tulisannya kamu berharga di mataku. Tetapi kok ya masih keruh gitu, belum bening. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, maka dari itu diperlukan sebuah pertobatan, hidup baru, hati yang baru. Kalau Anda meninggalkan manusia lama Anda, luka-luka, kepahitan Anda, hal-hal buruk dalam diri Anda buang seperti di gelas ini, Anda buang seperti itu, lalu Anda jadi manusia baru. Artinya apa? Anda sungguh-sungguh meninggalkan dosa-dosa, kelemahan, kesalahan-kesalahan di masa lalu dan berjanji tidak akan mengulangi dosa lagi. Seperti ini ketika firman Allah masuk dalam diri Anda akan melihat secara luar biasa bahwa diri Anda akan melihat, mengenal diri Anda sendiri secara terang benderang. Kamu berharga di mataku. Saudaraku, dalam video ini izinkan saya untuk memperkenalkan sebuah relasi dari dua orang pribadi yang luar biasa dalam perjanjian baru. Yang satu sudah sangat senior, yang satu masih muda. Yang satu sudah melewati asam garam kehidupan, soko guru jemaat, imannya sudah jadi terbentuk. Tetapi yang satu masih muda, masih belum punya banyak pengalaman. Kita akan melihat bagaimana energi positif bekerja dalam relasi dua orang ini. Anda bisa lihat hubungan antara Paulus dengan Timotius. Silakan Anda lihat surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Bab 1 ayat 1 sampai 8. 2 Timotius bab 1 ayat 1 sampai 8. Kalau kita baca teksnya saudara-saudaraku, secara teliti pelan-pelan, betul-betul kita akan melihat bahwa dua pribadi ini, Timotius maupun Paulus, betul-betul memberikan energi positif. Hal-hal positif yang membuat relasi mereka sungguh-sungguh bermakna, sungguh-sungguh berakar pada Kristus dan sangat mendalam. Relasi Paulus dengan Timotius yang sangat bermakna ini sangat penting dan relevan buat kita semua saudara-saudaraku, orang-orang zaman sekarang yang seringkali relasinya dengan yang lain formalitas, ala kadarnya, didasari dengan enggak enakan. Dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara, dengan rekan kerja, dengan rekan sepelayanan. Enggak ada yang mendalam. Belajarlah dari relasi Timotius dan Paulus. Yang pertama, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius. Di ayat 2. Kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Saudara-saudara, relasi ini didasari dengan sebuah doa dan berkat. Jadi saudaraku, kalau relasi kita mau bermakna, dasari relasi itu dengan doa dan berkat. Saling mendoakan, saling memberkati. Jangan menghina, mencaci maki, ngomongin yang jelek-jelek, tapi dasari dengan doa dan berkat. Kemudian, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Saudara-saudaraku, ini level yang kedua dari sebuah relasi. Setiap Paulus mengingat Timotius, Paulus bersyukur kepada Allah. Apakah suami Anda membuat Anda bersyukur? Apakah anak-anak Anda, orang tua Anda, teman-teman, rekan-rekan sepelayanan Anda membuat Anda bersyukur? Itulah relasi level yang kedua. Kemudian dilanjutkan. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam.
Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Saudara-saudaraku yang terkasih, relasi yang sehat, relasi yang mendalam sungguh-sungguh akan membawa sukacita. Dikatakan sukacita, bukan kesenangan. Kalau kesenangan itu tergantung dari bagaimana hal-hal dari luar masuk ke dalam diriku. Oh, dia menyenangkan Romo, dia traktir terus Romo, dia kasih hadiah terus Romo, maka relasiku itu menyenangkan dengan dia. Tetapi di sini sukacita. Sukacita lahirnya dari dalam. Itu yang luar biasa yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius. Dari sukacita inilah akan lahir level yang keempat dari sebuah relasi yang mendalam, yaitu memberi peneguhan. Kita bisa lihat tadi di ayat 4, Paulus berkata, "Dan apabila aku terkenang akan air matamu." Saudara-saudara, sebuah relasi yang mendalam adalah relasi yang bisa saling berempati. Paulus bisa ikut merasakan kesedihan, air mata, kesulitan yang dialami oleh Timotius dalam pelayanannya. Karena ditolak, karena dimusuhi, karena dijauhi, karena lika-liku hidupnya yang juga sungguh berat. Maka Timotius mencucurkan air mata pagi, siang, dan malam. Dan di situ Paulus bisa berempati, ikut merasakan. Itulah relasi yang mendalam. Kalau kita punya relasi dengan orang lain, dia cuma ngikutin kita ketika senang. Tetapi ketika kita susah, dia tidak ada. Itu bukan relasi yang mendalam. Itu kita dimanfaatkan. Di ayat 5 dikatakan, "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas." Saudaraku, sebuah relasi dikatakan mendalam kalau kita bisa merasakan, mengalami sendiri keikhlasan, ketulusan dari sebuah relasi. Karena zaman sekarang banyak sekali yang pura-pura, yang fake, yang informal, ada motif-motif lain. Belajarlah dari Timotius dan Paulus. Keikhlasan dan ketulusan dari sebuah relasi mengalir dari apa yang kita imani. Itulah Paulus dan Timotius. Nah, level terakhir yang menjadi puncak dari sebuah relasi yang mendalam kita temukan dalam ayat 8. Di mana dikatakan, "Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah." Jadi saudara-saudara, relasi dua pribadi yang sangat mendalam mengajak masing-masing pribadi untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan nyata. Dari sini kita bisa belajar saudaraku, yang namanya relasi yang mendalam antar dua pribadi tidak pernah eksklusif, hanya berdua-duaan aja, tidak boleh yang lain campur-campur. Tetapi relasi yang mendalam membantu kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Menggarami dunia dengan kekuatan Allah. Itulah luar biasa saudara-saudaraku, bagaimana kata-kata positif sungguh sangat membangun iman kita, memperbaiki kehidupan kita dan juga masa depan kita dalam Tuhan. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini aku baru menyadari bahwa aku sungguh berharga di mata-Mu. Meskipun banyak orang seringkali merendahkan aku, banyak orang seringkali menganggap aku tidak berguna. Terima kasih Tuhan, di mata-Mu aku punya nilai. Terima kasih Tuhan, dalam pandangan-Mu aku adalah pribadi yang berharga. Mulai hari ini, izinkan aku berjuang lagi sampai aku melihat rencana-Mu dalam kehidupanku. Aku percaya Tuhan, dengan rahmat, dengan kekuatan-Mu, aku boleh menjadi saksi-saksi tentang kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus, aku percaya aku adalah pribadi yang luar biasa. Amin.